Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Usiami Firdaus. Saya akan menjawab pertanyaan UTS. Dan pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan antara waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Waduk adalah danau alam atau danau buatan, kolam penyimpanan atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air. Sedangkan danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Danau memiliki kedalaman yang dangkal. Airnya berasal dari berbagai sumber seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Pertanyaan yang kedua, sungai terdiri dari 3 bagian besar, hulu, badan, sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika benar, mengapa? Tidak sama karena sungai merupakan badan air mengalir yang merupakan badan air yang membentuk aliran di daerah daratan dari hulu menuju ke hilir dan akhirnya bermuara ke laut. Bagian hulu merupakan daerah sumber erosi karena pada umumnya alur sungai melalui daerah pegunungan atau perbukitan yang mempunyai cukup ketinggian dan permukaan laut. Hulu sungai merupakan zona antara ekosistem daratan dengan ekosistem perairan dan seringkali merupakan daerah yang akan biodiversitas. Bagian tengah merupakan daerah perairan antara bagian hulu dan hilir. Kemiringan dasar sungai lebih landai sehingga kecepatan aliran relatif lebih kecil pada bagian hulu. Permukaan dasar bagian tengah umumnya berupa pasir atau lumpur. Bagian hilir merupakan daerah aliran sungai yang akan bermuara ke laut atau sungai lainnya. Bagian tersebut umumnya melalui daerah bagian dengan substrat permukaan berupa endapan pasir halus sampai kasar, lumpur endapan organik, dan jenis endapan lainnya yang sangat labil. Alur sungai bagian hilir mempunyai bentuk yang berkelok-kelok. Bentuk alur tersebut dinamakan meander. Dan pertanyaan yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrofikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrofikasi tersebut dan apa dampaknya bagi biota perairan. Eutrofikasi disebabkan oleh proses meningkatnya kadar zat hara, terutama parameter nitrogen dan fosfor pada waduk. Dampak dari eutrofikasi adalah yang pertama, berkurangnya nilai-nilai keindahan tempat pariwisata di wilayah pesisir karena menurunnya kecerahan perairan, meningkatnya produksi lendir dan bau busuk akibat marak alga. Yang kedua, kematian massal ikan dan berkurangnya keanekaragaman biota dasar disebabkan sangat rendah kadar oksigen sampai 2 mili di dasar perairan Appomattox setelah kejadian marak alga. Yang ketiga, kehilangnya mata pencaharian masyarakat nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya. Karena pada saat marak alga, masyarakat takut makan produk dari laut atau seafood. Pertanyaan yang keempat, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lainnya. Sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Benar, karena zona litoral berada di wilayah tepian danau dengan kondisi yang produktif dan menjadi habitat penting bagi biota danau. Kondisi perairan dangkal dengan
kondisi perairan dangkal dengan ketersediaan sinar matahari yang cukup mendorong berkembangnya berbagai tumbuhan air dan biota bentos serta menjadi habitat peminjahan ikan. Pertanyaan yang kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Islam pun memberikan petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia, termasuk dalam memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Muslim mempunyai panduan jelas dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Mereka didorong untuk ramah pada lingkungan dan tidak merusaknya. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci. Ia mempunyai hal-hal yang suci, di mana Dialah yang maha bersih dan menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu kebersihanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian dan terima kasih.